Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Puji Tuhan, baik dong Kak pastinya. Ya, kita sama-sama dalam keadaan baik lah ya. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya kita akan perkenalkan dulu nama kakak Mary dan Kakak Catherine dalam ibadah sekolah minggu online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. hari ini kita akan bernyanyi dulu ya Kak ya. Sebelum Ya, kita akan mulai benar, ibadah Kak. kita akan nyanyi, kita angkat pujian. Hatiku penuh nyanyian. Suaranya dikeluarin ya adik-adik, tepuk tangannya yang kuat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, 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 segala Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja, Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Oke, adik-adik, kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan memulai acara ibadah kita. Sebelumnya, kakak tanya adik-adik, pasti semuanya udah pada siap kan ya, udah mempersiapkan Alkitabnya, ya kan Kak? Ya pasti udah siap dong. Sudah Alkitabnya. mandi, Sudah makan. sudah duduk yang rapi, ditemani oleh mama papa atau teman-teman yang lain. Nah, sebelum kita memulai acara ibadah kita akan masuk ke dalam doa pembukaan kita. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan masuk dalam doa berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita nanti akan berdoa dipimpin sama kakak Mary. Kita angkat pujian dengan lagu pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap
kasih untuk segala kasih kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa Kau nyatakan bagi kami. Terlebih dalam kami ibadah kami pada saat hari ini Tuhan. Tuhan dengan kebaikan-Mu kami semuanya bersama dengan adik-adik kami di rumah. Kami berkumpul Tuhan Yesus di dalam kami memuji muliakan nama-Mu. Di dalam kami meninggikan Allah kami yang luar biasa. Biarlah Tuhan lewat tepuk tangan kami, lewat suara kami Bapa, kami ingin tinggikan muliakan Engkau Bapa. Dan pada saat hari juga Tuhan sukacita boleh dinikmati oleh adik-adik kami di rumah. Sehingga semuanya kami boleh bersungguh-sungguh, sehingga kami semuanya boleh mempersembahkan pujian kami yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Begitu juga Tuhan Yesus dalam acara ibadah ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah kiranya Tuhan yang campur tangan dan firman-Mu yang akan dibawakan kakak kami, biarlah Engkau juga yang memberkati Bapa. Terima kasih Allah kami yang baik, terima kasih Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Masih semangat kan ya adik-adik? Masih dong Kak? Iya, kita mau angkat pujian lagi bagi Tuhan nih Kak. Kita mau angkat pujian lagu apa nih Kak? Lagu Tuhan Yesus baik. Iya, Tuhan Yesus sangat baik ya Kak. Iya benar itu Kak. Baik banget ya Kak. Iya baik Kita banget masih ya. diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat beribadah walaupun secara Live streaming online. ini ya. Iya. Kita mau angkat pujian apa lagi nih Kak? Kita mau puji Tuhan lagi dengan penuh sukacita, tapi kali ini pakai gerakan ya Kak? Oke boleh nih Kak. Berarti kita undang adik-adik kita bangkit berdiri ya Kak ya? Iya. Kita angkat puji Tuhan dengan pujian pujilah nama Tuhan. Kita pakai alat-alat musik ya Kak? Iya, yang pertama apa Kak? Pakai gitar. Terus pakai gendang. Kemudian yang ketiga biola. Baru Terus yang terakhir kita keempat, pakai trompet. Yuk, kita semua sama-sama ya adik-adik di rumah. Kita angkat pujian, pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Ada gitarnya. Jreng 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 jreng
sudah nyanyi untuk Tuhan, kita Iya, sudah Kak, puji benar itu, Tuhan. Kak. Kita sudah puji Tuhan dengan suara, dengan Tepuk tangan kita, gerakan kita, semuanya. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Kita selanjutnya akan mendengarkan firman Tuhan ya, Kak, Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dan akan dibawakan disampaikan oleh Kakak Desta. Sebelumnya, seperti biasa, kumpulkan persembahan adik-adik, nanti disetorkan ke guru sekolah minggunya masing-masing. Dan juga untuk adik-adik jangan lupa untuk menulis namanya di kolom komentar ya, biar kakak-kakak sekolah minggunya dan abang-abangnya tahu kalau adik-adik ikut ibadah atau tidak. Oke, Kita sekarang kita sambut mau- firman Tuhan dengan pujian Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Janganlah jauh berbuat baik, janganlah jauh berkata baik, janganlah jauh memberi yang baik. Kita akan menuai yang baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Kita akan menuai yang baik. Puji Tuhan, Haleluya. adik-adik yang di rumah, kita tadi sudah mendengarkan puji-pujian, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Jadi adik-adik siap-siap, jangan ada lagi yang lirik sana, lirik sini ya. Kita mau berdoa sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur kepadamu karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau berikan saya pengurapan Tuhan, sehingga firman Tuhan yang saya sampaikan benar-benar boleh berbuah. Dan orang yang mendengarkannya boleh terjamah hatinya, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik ya, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik yang di rumah, bawa Alkitabnya, duduk yang manis dan didengarkan. Jangan ada yang main-main ya dek ya. Semuanya boleh mendengarkan firman Tuhan dengan serius. Kalau ada teman yang colek-colek, bilangin sama temennya, jangan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, biar Tuhan senang sama kita ya Dek ya. Baik, kakak akan bacakan firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 13 ayat 31 sampai dengan 35. Ya, kakak bacakan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji sesawi itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lainnya. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ya adik-adik yang di rumah,
Tadi kita sudah membacakan firman Tuhan, kakak mau jelaskan tentang biji sesawi. Biji sesawi ini adalah jenis benih yang paling terkecil di antara jenis benih-benih yang lainnya. Ya. Tetapi apabila dia sudah tumbuh, dia akan menjadi pohon yang sangat besar. Ya, contohnya ya banyak burung-burung bersarang di pohonnya. Ya adik-adik yang di rumah juga bisa seperti biji sesawi ini. Ya, contohnya adik-adik di rumah apabila sedang sakit, minta berdoa sama Tuhan. Ya, tapi jangan bermain-main. Jangan istilahnya cuman Tuhan Yesus, saya mau berdoa sembuhkan sakit saya. Jangan seperti itu. Tapi harus benar-benar dia serius kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan sembuhkan sakitnya. Ya. Contoh yang lain, jika ada temannya yang sakit, misalkan, ya, walaupun dia sederhana, ya, meminta temannya, misalkan, ayo kita ke gereja beribadah kepada Tuhan, ya, ajak teman-temannya yang lain, jangan malah bermain-main, ya adik-adik yang di rumah, misalkan nih, disuruh mamanya, tolong dulu beli ini, garam ini, mama mau masak. Malas lama, sibuk aja main HP. Itu tidak boleh adik-adik ya. Ya, firman Tuhan mengatakan kita harus setia melakukan firman Tuhan. Ya, biji sesawi itu kecil. Tetapi apabila dia sudah tumbuh, dia akan menjadi pohon yang sangat besar. Banyak bergunanya, ya adik ya adik-adik yang di rumah, ya harus rajin berdoa, baca firman Tuhan, ya biar apa? Tuhan senang melihat kita, ya Tuhan senang melihat kita dari sorga. Ya adikku, anak-anakku, rajin beribadah kepada saya, dan apabila dia berdoa kepada saya akan mengabulkan permintaannya. Itu kata Tuhan Yesus. Ya, makanya adik-adik yang di rumah, ya, jangan bermain-main saat mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau udah firman Tuhan, semuanya pada ribut, colek sana, colek sini teman-temannya. Iya kan? Kalau colek sana, colek sini, itu berarti anak Tuhan tidak? Tidak. Ya, kalau udah saat membaca firman Tuhan, kakaknya menjelaskan firman Tuhan, adik-adik yang di rumah, tolong jangan ribut, didengarkan, dicatat, ya, jangan bermain-main, ya adik-adik ya, maupun kalau kedua orang tuanya menyuruh, jaga dulu adik itu, tetapi dia malah sibuk dengan mainannya sendiri, ya, itu tidak boleh. Kita harus benar-benar takut akan Tuhan, ya. Dan kita lanjut lagi firman Tuhannya, yaitu dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Ya, ragi itu contohnya seperti ini ya dek ya. Ragi itu kalau diadukkan ke dalam tepung, dia akan menjadi hamir. Hamir itu artinya mengembang, ya, mengembang. Jadi kalau orang tua kita buat kue di rumah nih, nah, adik-adik tahu kan yang namanya tepung, ya, adik-adik pasti tahu namanya tepung. Siapa di rumahnya? Kalau misalkan di rumahnya orang tuanya pernah buat kue, ayo siapa? Pasti semua udah pernah kan? Nah, pasti tahu dong mamanya lagi ngaduk-ngaduk tuh, ya bikin kue. Nanti kuenya ada yang jadi mengembang. Ya, hamir itu artinya mengembang. Ya adik-adik ya. Jadi
Apa yang akan kita lakukan ke dalam hidup ini untuk menjadi berkat bagi sesama, Kak? Ya, terutama untuk Tuhan. Ya, misalkan ketika ada sesama kita yang sedang sakit atau susah. Nah, kita contohnya di sekolah nih, ada teman kita sedang sakit atau ini, kita perlu mendoakannya, Dek. Ya, buktikan kalau kita menjadi anak Tuhan. Ya, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kita doakan. Jadi orang-orang yang melihat di sekitar kita, oh iya benar bahwa di dalam orang itu ada Yesus. Ya, kalaupun kita misalkan diolok-olok teman, ya biarkan saja. Ya, kita di sekolah banyak berteman, ya bukan 1-2 orang. Misalkan ya, kita di sekolah, jangan ikut-ikutan kalau temannya berbuat nakal. Ya, misalkan temennya ngusilin temennya yang lain, kita jangan ikut-ikutan. Kalau misalkan teman-temannya nyanyi lagu-lagu duniawi, ya nggak usah ikut-ikutan. Ya, kita bisa bernyanyi, tetapi lagu rohani, iya kan? Iya Kak, tapi kan nanti aku dibilang culun. Ya biarkan saja seperti itu. Tetapi nama Tuhan kita muliakan. Ya, kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Ya adik-adik yang di rumah, kalau misalkan jangankan dulu di sekolah, di keluarga, misalkan punya kakak, punya adik. Ya, kalau misalkan adiknya nangis, disuruh mamanya, tolong jaga dulu adik itu. Iya mak, siap mak. Gitu, ya, jangan ngelawan orang tua. Malas lah mak, mama ini nyuruh aku terus. Gak pernah loh kakak, aku terus capek loh mak. Ya gak boleh seperti itu dong dek. Ya, kalau misalkan orang tua nyuruh kita, iya mak, iya pak, ya, biarlah misalkan apa yang kita lakukan itu, biar mama sama bapak itu senang. Terus Tuhan juga melihat, oh iya, anakku itu sangat baik kepada saya. Dia melakukan firman Tuhan. Dia rajin berdoa, dia baca firman Tuhan. Ya, semua dilakukan. Ya, jadi adik-adik, gimana kita menjadi berkat sama orang lain? Yaitu kita harus rajin berdoa, baca firman Tuhan. Ya, maupun adik-adik kita misalkan nih, kan setiap minggu kita beribadah kepada Tuhan. Mau beribadah online, jam 4 sore kita udah mulai beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik yang di rumah diajak teman-temannya, ataupun siapa yang sesama dengan dia diajak. Ayo dek kita mau beribadah kepada Tuhan. Tapi saat beribadah jangan colek-colek. Kalau saat bernyanyi ya bernyanyi, saat mendengarkan firman Tuhan ya dengarkan firman Tuhan. Ya dek ya. Siapa di sini yang masih sering, kak, udahlah, aku mau beribadah kepada Tuhan. Tapi saat beribadah kepada Tuhan, ayo yuk, ini yuk, ketawa-tawa. Itu namanya tidak serius. Harus serius mendengarkan firman Tuhan. Ya dek ya. Dan biarlah apa yang kita lakukan, apa yang kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, ya, terutama kepada kedua orang tua kita dan kepada Tuhan. Dan semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya adik-adik ya, seperti firman Tuhan tadi, biji sesawi itu kecil, tetapi apabila dia bertumbuh, dia akan melebihi jenis-jenis sayuran yang lainnya. Nah, kita juga harus seperti itu. Ya dek ya, walaupun kita kecil, tapi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya contoh hal yang sederhana saja. Ya adik-adik ya, kalau di rumah janganlah melawan orang tua. Ya rajinlah berdoa. Ya bangun tidur. Contohnya nih bangun tidur.
Bangun tidur bukannya berdoa, malah langsung ke dapur lihat makanan. Makan belum gosok gigi, udah langsung makan. Ya nggak boleh seperti itu. Bangun tidur, berdoa dulu, rapikan tempat tidur. Iya kan adik-adik ya, jangan langsung nyelonong aja. Jangan pula langsung berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kuat-kuat lagi biar didengar mama sama bapak kan. Tuhan Yesus, aku mau ini. Jangan seperti itu. Kita harus tulus ya kepada Tuhan ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar Tuhan senang. Ya, kita lakukan hal yang sederhana saja. Ya, adik-adik yang di rumah ya. Ya, tadi yang kakak bilang tadi, ya kalau di sekolah janganlah ikut-ikutan temannya berbuat nakal. Ya, kalau di rumah ya bilang sama orang tua, apa kata orang tua, kita harus nurut. Ya adik-adik ya, jangan ada yang ngelawan orang tua, itu tidak boleh. Ya, dan biarlah apa yang kita lakukan itu benar-benar boleh berkenan kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu dampaknya besar. Ya, menjadi berkat bagi semua sesama kita. Ya, ingatlah biji sesawi dan ragi walaupun kecil tapi memiliki dampak yang luar biasa. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan ya. Adik-adik yang di rumah, tolong dibaca lagi, dipelajari lagi. Jangan cuman membacanya tapi tidak melakukan. Ya, ayat hafalan hari ini yaitu tertulis di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, adik-adik tolong hafalkan ya. Di rumah jangan taunya main doang ya. Hafalkan firman Tuhan. Ya, nanti kalau misalkan udah hafal firman Tuhan kan dilakukan, jangan dibaca doang, tapi dilakukan ya Dek ya, dengan semangat. Puji Tuhan. Untuk aktivitas kita hari ini akan disampaikan oleh Kakak Tiarma. Puji Tuhan. Baik adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan yang disampaikan Kakak Desta tentang iman sebesar biji sesawi. Nah, aktivitas untuk minggu ini ada hubungannya, masih berhubungan dengan firman Tuhan tadi ya. Jadi kan tadi Kakak Desta tentang iman. Jadi kalau orang beriman itu biasanya diwujudkan dalam tindakan kan adik-adik. Jadi yang kakak minta di sini nanti buat video di rumah untuk anak batita, anak kecil. Kakak minta bantuan dari orang tuanya untuk memvideokan anak-anak pada saat mereka sedang berdoa. Ya, untuk anak batita, anak kecil itu membuat video ketika anak-anak sedang berdoa. Nah, untuk anak tengah dan anak besar yang sudah bisa membaca, tolong divideokan oleh orang tuanya masing-masing saat mereka membaca Ibrani 11 ayat 1 sambil pegang Alkitab ya adik-adik ya. Sambil dipegang Alkitabnya sambil membaca, nanti orang tua videokan. Videonya nanti dikirim ke orang tua, ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Pakai baju yang rapih ya. Demikian aktivitasnya. Puji Tuhan. Ya adik-adik, kita akan mau berdoa kepada Tuhan. Semuanya berlutut. Ya, kita naikkan lagu penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kepada
Terima kasih Yesus Allah Bapa kami yang sungguh luar biasa. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan hadir dalam hidup kami Tuhan Yesus Tuhan kami. Bapak Yesus, kami sudah memberikan persembahan puji-pujian kami atau persembahan kolekte kami Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang besar di hadapan-Mu, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan di dalamnya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang baik. Bapak Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan juga Tuhan, yang mana Tuhan Yesus tentang biji sesawi dan ragi Tuhan. Biarlah Yesus Kristus Tuhan kami, sekalipun kami kecil Tuhan, biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Allah Bapa di sorga, Yesus Kristus Tuhan kami. Bapak Yesus Kristus Tuhan kami yang baik, setiap apa yang kami lakukan Tuhan Yesus, biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati adik-adik kami ya Tuhan. Biarlah semua yang mendengarkan firman Tuhan boleh terjamah hatinya. Biarlah mereka dimanapun berada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, menjadi berkat Yesus Kristus Tuhan kami, terutama di dalam nama kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya Allah Bapa di sorga, Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau yang kami tinggikan di dalamnya, Engkau yang kami muliakan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Dan juga Tuhan kami berdoa supaya benar-benar Tuhan pandemi ataupun COVID-19 di negeri kami ini Tuhan boleh halo Bapa, terutama di Bandar Lampung ini Bapa, sehingga kami boleh Tuhan beribadah secara tatap muka Allah Bapa di sorga. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah Yesus Kristus Tuhan kami yang bertata dalam setiap pribadi kami masing-masing, dan kami para pelayan-Mu Tuhan, tolong urapi kami Tuhan, sekecil apapun pelayanan ini, biarlah kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengarkan segala doa permohonan kami, sehingga Yesus Kristus Tuhan kami sudah menerima dengan sukacita. Hai dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita ucapkan doa kita yang terakhir. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Di sorga nanti pakai baju putih. Di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selamat. Di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa lagi ibadah kita minggu depan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, nama saya Eunika Abigail Panjaitan. Saya dari sektor Pramuka. Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Puji Tuhan. Puji Tuhan, nama saya Peter Gabriel Situmorang, kelas 2 SD. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Puji Tuhan. Haleluya. KASIH, kasih-kasih
kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus.